menjelaskan perbedaan manusia dengan hewan adalah pada akal pikiran. Ini sangat tegas sekali di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Dan kami telah menjadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan daripada manusia dan jin. Mereka mempunyai akal tapi mereka tidak gunakan untuk berpikir. Mereka punya mata tapi mereka tidak gunakan untuk melihat. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih hina lagi. Dalam bahasa Arab gitu kan ya, Allah berfirman walaqad dzara'na walaqad. Di situ kalau misalnya teman-teman perhatikan ada lam dan qad. Dalam bahasa Arab ini adalah huruf-huruf taukid yang digabungkan menjadi satu. Kalau seandainya di dalam kata kerja itu kemudian disampaikan lam di depannya, itu adalah penegasan taukid. Ada huruf qad itu juga sama, penegasan tauhid. Berarti walaqad telah sungguh-sungguh. Kalau bahasa Sundanya benar-benar pisan gitu kan ya, sudah benar pisan lagi gitu kan ya, karena penegasan dua kali. Walaqad dzara'na, dan telah kami masukkan. Walaqad dzara'na li jahannama, yaitu adalah penduduk-penduduk neraka Jahannam, katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya telah masuk ke dalam neraka Jahannam banyak daripada golongan jin daripada golongan jin dan manusia. Ada yang bertanya, Ustaz, kan sekarang kan belum kiamat, kok sudah dimasukkan ke dalam neraka Jahannam? Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah Allah itu tidak ada yang tersembunyi pengetahuannya terhadap apapun juga. Maka Allah sudah mengetahui tentang apapun juga yang terjadi di atas muka bumi ini, kemarin, sekarang, dan akhirnya. Nah, berarti Allah sampaikan kepada kita sebagai sebuah peringatan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Artinya adalah hati-hati, di antara kebanyakan manusia itu sedikit yang taat pada Allah. Sedikit yang ketika mereka diseru dengan syariat Allah, mereka mau sami'na wa ata'na. Sedikit yang ketika diseru dengan ayat-ayat Allah, mereka mau untuk kemudian menaati. Tapi kebanyakan mereka mendebat, kebanyakan mereka beralasan, kebanyakan mereka menolak, kebanyakan mereka sombong terhadap ayat-ayat Allah. Dalam ayat-ayat yang lain dikatakan seperti itu. Nah, maka ini yang dimaksud dengan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Jadi banyak sekali masuk dalam neraka Jahannam ini daripada golongan jin dan manusia. Kenapa mereka bisa masuk ke dalam neraka Jahannam? Kenapa banyak yang kemudian tidak masuk pada surganya Allah? Allah jelaskan di dalam ayat berikutnya. Lahum qulubu la yafqahuna biha. Pada diri mereka terdapat qulub, tapi mereka tidak gunakan untuk yafqahun, tidak mereka gunakan untuk memahami sesuatu. Coba teman-teman perhatikan baik-baik. Jadi kata-kata yang di sini yang dipilih Allah adalah qulub. Qulub bukan qulub ya. Kalau kulub itu beda dengan kulub. Kalau pakai qaf itu artinya qalbu. Kalau pakai kaf itu artinya adalah anjing. Paham ya? Jadi kalbu itu anjing, kalbun. Tapi kalau qalbu itu artinya adalah akal dan hati. Seringkali misalnya kita mendengar jagalah hati, jagalah qalbu. Qalbu itu seolah-olah hati, tapi sebenarnya qalbu dalam bahasa Arab, khususnya di dalam Al-Quran, itu merujuk pada sesuatu yang digunakan untuk memahami sesuatu. Buktinya apa nih? Lahum qulubu la yafqahuna biha. Lahum, kepadanya Allah sudah berikan kulub. Kepada mereka Allah sudah berikan kemampuan kulub. Kulub itu apa? Yafqahun, untuk memahami sesuatu. Sebagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan di dalam salah satu hadisnya gitu kan ya, idza arada bi abdi khairan, ketika Allah menginginkan pada seorang hamba itu khairan, kebaikan, faqahahu fiddin, maka Allah akan memfakihkan dia dalam perkara agama. Atau dalam lafaz yang lain, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memfakihkan dia dalam perkara agama. Perkara fakih dalam perkara agama ini adalah perkara-perkara yang bersifat ditunjukkan kepada kemampuan akal untuk memahami agama. Karena memahami agama tidak bisa digunakan dengan hepar dalam arti bagian tubuh antum itu. Bisa difahami ya? Hepar itu apa? Ya bagian tubuh yang kalau seandainya kena masalah jadinya hepatitis. Kan hepar kena masalah jadi hepatitis, kan itu kan ya. Lah itu bukan itu masalahnya. Buktinya apa? Orang yang hepatitis masih bisa mikir. Tapi kalau orang sudah hilang otaknya, itu nggak bisa mikir. Jadi pahami teman-teman sekalian. Berarti lahum qulubu la yafqahuna biha, merujuk pada kemampuan manusia untuk memahami sesuatu, yaitu adalah akalnya. Nah, maka Allah katakan, kenapa banyak orang-orang masuk neraka Jahannam? Karena lahum qulubu la yafqahuna biha. Terdapat akal pada mereka, terdapat kulub pada mereka, tapi mereka tidak gunakan untuk berpikir. Berikutnya, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Pada mereka terdapat a'yun. Allah berikan kepada mereka dua mata. Allah berikan pada mereka penglihatan, tapi la yubsiruna biha. Mereka tidak gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah.
mereka tidak gunakan untuk melihat kebenaran, mereka tidak gunakan untuk melihat yang hak, gitu kan ya. Walahum azanun la yasma'una biha, maka mereka juga diberikan oleh Allah dua telinga mereka, azan, gitu kan ya. Jadi kalau sana azan itu artinya telinga, berarti yang namanya azan itu harus bisa didengar. Jadi kalau seandainya ada yang bilang azan itu tidak boleh keras-keras di speaker, itu menyalahi syariat. Paham teman-teman sekalian? Lah kenapa azan itu didengar oleh kuping, bukan didengar oleh mata, gitu kan ya? Kan bisa sekarang sudah zaman sekarang kan bisa pakai apps, gitu kan ya? Pakai apps nanti azannya lewat apps. Salah bro, azan itu harus didengar. Walahum azanun la yasma'una biha, mereka terdapat azan, ada mereka kemudian dua telinga, dan mereka tidak yasma'una biha, mereka tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, mereka tidak mendengarkan peringatan-peringatan daripada Rasul, mereka tidak mendengarkan hal-hal yang baik. Maka Allah katakan ulaika kal an'am, maka mereka itulah semisal binatang-binatang ternak. Coba lihat di sini. Lihat ya, yang pertama, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Jadi telah dimasukkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan daripada jin dan manusia. Jin dan manusia disebutkan di sini. Kenapa jin dan manusia dimasukkan dalam neraka jahanam? Karena Allah katakan lahum qulubu la yafqahuna biha. Pada diri mereka terdapat apa tadi? Qulub, terdapat yang namanya akal, tapi la yafqahuna biha, mereka tidak gunakan untuk berpikir. Berarti jin dan manusia punya akal. Nah, tapi kalau tidak digunakan untuk berpikir, ulaika kal an'am, maka mereka sama dengan hewan ternak. Karena hewan ternak tidak mikir. Bisa difahami sampai di sini? Ya jelas ya. Jadi telah masuk dalam neraka jahanam manusia karena tidak pakai akal. Sama seperti binatang ternak kalau mereka tidak pakai akal, kata Allah. Berarti binatang ternak itu tidak diciptakan akal. Tapi Allah lanjutkan, balhum adol. Sesungguhnya mereka tidak hanya sama seperti binatang ternak, tapi mereka lebih rendah daripada binatang ternak. Lah kenapa? Binatang ternak nggak mikir itu wajar. Lah kalau antum nggak mikir sudah dikasih akal, itu kurang ajar, jelas ya. Nah makanya balhum adol, bahkan lebih rendah. Coba saja lihat orang-orang yang punya akal, mereka tidak gunakan akalnya, maka perilaku mereka lebih rendah daripada binatang ternak manapun. Yang namanya sapi, nggak ada sapi LGBT, gitu kan ya. Tapi kalau ada orang yang kemudian menolak kemudian untuk berpikir, ada yang kemudian terjadi seperti itu. Lah kenapa? Karena mereka punya akal lalu tidak pakai. Ini yang dikatakan lahum qulubu la yafqahuna biha. Mereka terdapat akal tapi mereka tidak pakai. Orang-orang zaman dulu itu mencoba mendefinisikan proses berpikir. Namun akhirnya kebanyakan di antara mereka antara gagal mendefinisikan proses berpikir dengan sedikit prematur menyimpulkan proses berpikir. Orang-orang Marxis itu mengatakan bahwa berpikir itu adalah proses cerminan materi ke dalam otak. Jadi cerminan. Jadi kalau nggak ada materi kita nggak bisa mikir. Tapi sebenarnya nggak juga begitu. Karena kalau begitu ada materi itu belum tentu orang bisa berpikir. Contoh, monyet juga lihat pisang. Monyet juga lihat duit, tapi mereka nggak bisa berpikir tentang duit dan nggak bisa berpikir tentang pisang, karena proses asosiasi itu tidak ada, proses untuk menghukumi fakta itu tidak ada. Maka sebenarnya berpikir itu apa? Unsur pembentuk akal pada manusia itu ada 4. Yang pertama adalah otak, yang kedua adalah realitas atau fakta yang dapat diindera, yang ketiga adalah penginderaan, yang keempat adalah informasi awal. Jadi ada 4. Gampangnya begini, ada faktanya, ada kemudian otaknya, ada yang nganterin ke otak, yaitu panca indera, lalu kemudian ada informasi yang tersimpan, lalu kemudian untuk menghukumi fakta yang sedang diindera itu. Kalau seandainya kita melihat yang pertama otak, kemarin ada yang nanya di sini gitu kan ya, Ustaz, kalau seandainya kita melihat penyimpanan informasi manusia itu apakah cuma ada di otak? Karena katanya juga ada di jantung. Jadi gini ceritanya, saya jelasin metode ilmiah ya. Metode ilmiah itu metodenya begini. Kalau A sama dengan B, maka kapanpun diulang A pasti sama dengan B kalau metodenya sama. Contoh misalnya, ada orang berteori bahwa yang namanya informasi itu disimpannya di dalam otak. Berarti selama orang itu masih ada otak, dia bisa mikir. Tapi kalau orang itu kehilangan otak, dia nggak bisa mikir. Itu kan teori kan begitu kan ya. Maka kalau diulang berkali-kali pun hasilnya harus sama. Contoh misalnya, Asep punya otak. Nah, kenapa Asep? Ya karena Asep itu sama kayak Agus gitu kan ya, nama yang sangat umum gitu ya. Asep punya otak misalnya, lalu kemudian otaknya kebentur, ya otaknya kebentur sampai terganggu, itu mesti bangunnya terus bilang aku siapa, gitu kan ya, misalnya gitu. Lah langsung lupa gitu kan ya. Lah kenapa? Karena informasinya bermasalah di situ. Nah, saintis sudah kemudian membagi-bagi otak itu ada 3 bagian. Ada otak luar,
gitu kan ya. Ada otak tengah, ada otak menengah, ada otak dalam ya. Kira-kira gitulah ya. Kalau otak luar itu mengendalikan short term memory. Jadi kalau misalnya otak antum terbentur kan ya, jatuh dari agak jauh gitu, atau dipukul orang gitu kan ya. Nah, antum lupa short term memory gitu kan ya. Jadi artinya antum lupa memori-memori jangka pendek. Tapi kalau sudah masuk lebih dalam lagi itu agak jangka panjang. Lupa bahasa, lupa kemudian antum tuh lahir dari mana, ibu antum siapa, rumah antum di mana, itu antum lupa. Tapi kalau yang paling parah, kalau rusak yang paling dalam itu, lah kenapa? Itu otak yang mengendalikan syaraf-syaraf otonom. Lupa bernapas gitu kan ya, lupa gerakin jantung gitu kan ya. Itu lupa-lupa kayak gitu yang paling bahaya karena mati gitu kan ya. Nah itu adalah kemudian sudah diteliti seperti itu. Nah makanya kemudian, tapi Ustadz kalau saya itu kadang-kadang lupa itu, tapi lupa yang short term nggak lupa, tapi yang kemudian yang long term lupa. Lah gimana? Berarti otak antum luar biasa gitu kan ya. Otak antum kayak helm. Tahu kan helm di pinggir jalan itu? Helm di pinggir jalan itu kalau sana jatuh itu helmnya utuh tapi dalamnya hancur gitu aja gitu. Nah, tapi setidaknya gini, berarti kalau sana otak itu adalah tempat penyimpanan, maka kalau ada terjadi sesuatu sama otak, pasti penyimpanan terganggu, informasi terganggu. Paham sampai di sini? Dan itu ternyata sudah terbukti. Ya, jadi artinya orang-orang yang kemudian otaknya terganggu, pernah ada orang yang kena peluru gitu kan ya, tembus, masih hidup, tapi otaknya kena. Nah, itu hilang beberapa fungsinya itu dan hilang beberapa informasinya. Nah, berarti memang betul pengendalinya ada di situ. Jantung itu juga sama, Ustaz, itu menyimpan memori. Ada beberapa laporan yang saya baca transplantasi jantung itu, kemudian orang yang transplantasi jantung kemudian mengalami perkara-perkara yang nggak pernah dia alami. Dia jadi mengingat perkara-perkara yang sebenarnya dia nggak pernah lakukan. Nah, ternyata setelah ditelusuri ternyata adalah memorinya orang yang memberikan jantung itu ada laporan-laporan begitu, tapi tidak satu-satu. Jadi tidak semua orang transplantasi jantung lantas begitu kemudian maknanya, tidak seperti itu. Jadi artinya apa? Belum terbukti. Wallahualam bisawab. Yang jelas itu bukan masalahnya. Masalahnya adalah yang sudah terbukti adalah otak, ad-dimagh dalam bahasa Arab. Berarti disitulah yang kita anggap sebagai penyimpanan informasi. Jelas sampai di sini? Oke, yang pertama akal. Yang kedua, realitas atau fakta yang dapat diindra. Adanya satu fakta yang memang bisa diindra. Lah kenapa? Karena kalau fakta itu tidak bisa diindra, maka itu pasti tidak bisa dipikirkan. Ingat baik-baik, kalau antum tidak punya fakta, antum tidak punya pemahaman tentang itu. Jadi yang pertama kali yang perlu dilakukan untuk berpikir yang baik adalah menghadirkan fakta yang baik. Dan fakta yang baik itu bukan fakta yang samar-samar, apalagi opini. Paham sampai di sini? Contoh misalnya, antum belum nikah, bahas orang nikah yang nggak akan selesai, paham ya selesai ya? Nah, kenapa? Karena antum belum tahu faktanya. Bisa dipahami ya? Kecuali kalau antum sudah nikah sama orang sudah nikah membahas tentang pernikahan, nah itu baru bagus. Bisa dipahami ya maksud saya kan ya? Karena orang nggak tahu faktanya kayak apa. Nah faktanya inilah yang menyebabkan orang bisa berpikir, oh, Ustadz, kita bisa kok Ustadz membahas tentang haji walaupun kita tidak haji. Betul, tapi harus dihadirkan faktanya kayak apa. Mas, tawaf itu begini mas. Oke, kita sekarang manasik dulu mas. Ini anggaplah ini Ka'bahnya, nanti kita muter begini, ada 4 sudut, di sini sudutnya Hajar Aswad, sini sudutnya rukun Yamani, sini sudutnya rukun Nama, dan rukun apa, tempatnya begini dan begini caranya. Kalau saya jelasin gitu antum belum lihat Ka'bah, pusing nggak antum? Pusing, karena antum nggak tahu faktanya. Tapi kalau digambarkan misalnya, nah itu namanya fakta yang dihadirkan walaupun tidak persis adanya. Tapi kalau tidak ada fakta, orang nggak bisa berpikir. Jelas ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, penginderaan. Jelas, faktanya ada, otaknya ada, tapi antum nggak bisa melihat. Mas, kira-kira di sebelah sini nih ada siapa mas? Ya nggak tahu lah mas, kan ada tembok, saya nggak bisa melihat. Nah maka harus ada indera yang kemudian mengantarkan pemikiran itu mengantarkan fakta itu pada kita. Yang keempat yang terpenting adalah informasi awal atau maklumatus sabiqah, atau maklumat sebelumnya yang ada di dalamnya. Allah menerangkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Oke. Ketika Allah berkata pada para malaikat, aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi, maka malaikat kemudian bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan sebagainya. Kemudian Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Seterusnya kemudian bagaimana Allah membuktikan keputusannya itu sehingga Allah memilih manusia sebagai khalifatul fil ard, bukan yang lain. Maka Allah kemudian mengatakan, wa 'allama adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah katakan, wahai malaikat, sekarang kami ajarkan kepada Adam nama benda-benda semuanya. Ajarkan kepada Adam, menginformasikan kepada Adam nama benda-benda semuanya yang di atas kemudian surga itu. Summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian barang-barang ini diberikan kepada para malaikat. Kemudian Allah berkata, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sebutkan nama benda-benda ini kalau kalian memang termasuk golongan-golongan yang benar. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana.
duhai Allah, maha suci Engkau, kami tidak punya pengetahuan sama sekali, kami tidak punya informasi sama sekali tentang barang-barang itu, illa ma'allamtana, kecuali yang telah di'allamtana, dikasih tahukan kepada kami. Apa bedanya antara kemudian Adam yang kemudian belajar dengan malaikat yang harus dikasih tahu? Bedanya begini, gampangnya malaikat itu tidak mengetahui sesuatu kecuali yang Allah install kepada mereka. Paham sampai di sini? Padahal itu diajarkan kepada Adam. Kita wa'allama Adamal asma'a kullaha, diajarkan benda-benda kepada Adam di depan para malaikat, tapi malaikat tidak mampu. Malaikat katakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemudian Allah berkata, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Oke Adam, sekarang sebutkan nama benda-benda itu kepada mereka. Disebutkan? Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka Adam menyebutkan nama benda-benda itu satu persatu. Artinya apa? Ini adalah dalil bahwa manusia diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak diberikan kepada malaikat. Apa itu? Kemampuan untuk berpikir. Makanya dikatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan daripada siapa? Jin dan manusia. Malaikat dikecualikan. Kenapa malaikat dikecualikan? Gak dimasukkan di situ. Karena malaikat gak mikir. Kenapa malaikat gak mikir? Allah tidak memberikan mereka akal. Ketika Allah tidak memberikan mereka akal, mereka cuma bisa satu, taat pada Allah, selesai. Pernah dengar gak malaikat memberontak? Waduh Ustaz, di dalam ayat selanjutnya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Maka kemudian disuruhlah kemudian malaikat semua bersujud, maka semuanya bersujud kecuali iblis. Berarti ada malaikat yang bentuknya kayak iblis Ustaz. Oh, baca dulu antum tafsirnya kalau begitu. Yang dimaksud dengan fasajadu illa iblis adalah seluruh malaikat sudah bersujud kecuali iblis. Semua malaikat sudah bersujud, Mas. Yang enggak mau bersujud siapa? Iblis. Kenapa iblis enggak mau bersujud? Aba wastakbar. Dalam ayat yang lain dikatakan kana minal jin. Sudah masuk di sini. Kenapa iblis nggak mau bersujud? Wa kana minal, karena iblis termasuk bagian daripada, dan jin mikir atau tidak? Mikir. Bisa bantah atau tidak? Paham sampai di sini? Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, berarti itu informasi awal. Maka informasi awal itulah yang menentukan orang itu berpikirnya seperti apa. Kalau informasi awalnya salah, maka berpikirnya pasti salah. Kalau informasinya semakin banyak dan semakin bermutu, maka mikirnya pasti benar. Maka antum itu mikirnya benar atau salah, antum tergantung pada banyaknya informasi. Kalau antum banyak informasi, antum pasti mikirnya lebih bagus daripada orang yang tidak banyak informasi tentang itu. Bisa difahami teman-teman sekalian. Maka Islam itu adalah tentang masalah informasi itu. Kalau antum mengumpulkan lebih banyak informasi, maka antum akan lebih mudah melakukan sesuatu. Gampangnya gini, nggak usah ngomong belajar Islam, gini aja deh. Seorang penulis itu rumusnya adalah kalau dia mau menulis satu buku, dia harus baca 10 buku yang lain, terserah buku apa saja. Asal jangan komik. Jelaskan, karena komik terlalu rendah gitu kan. Contoh misalnya, saya mau nulis tentang satu buku tentang Muhammad Al-Fatih misalnya. Minimal saya harus baca 10 buku apa saja. Mau itu adalah buku novel, mau itu adalah buku sejarah, mau itu adalah buku bahasa, mau itu adalah buku matematika, terserah. Yang penting 10 buku. Untuk apa? Memasukkan informasi-informasi kepada saya. Ketika saya memasukkan informasi lebih banyak, maka saya berpikir lebih baik lagi. Apalagi kalau kita kerucutkan informasi-informasi itu dalam perkara-perkara yang lebih spesifik. Contoh misalnya, saya diadu dengan petani. Kira-kira yang lebih pintar siapa? Kalau saya diadu dengan petani. Petani. Lah kenapa petani? Informasi lebih banyak. Tiap hari dia bergelut di situ. Tiap hari dia baca tentang itu. Kalau lebih tahu saya, berarti petaninya ada masalah. Bisa dipahami? Lah kalau saya petani sama saya, kira-kira dalam perkara agama yang lebih tahu siapa? Kalau petani lebih tahu, berarti saya malas. Jelas sampai di sini. Karena informasi itu antum lebih banyak harusnya. Antum tiap hari nonton seperti ini, nonton seperti itu. Maka cara berpikir anak-anak alay itu akan berbeda dengan cara berpikir orang-orang yang sudah mengkaji Islam. Lah kenapa? Karena informasinya berbeda. Informasi orang tentang apa? Informasi contoh, dia lihat tiap hari orang pergi ke luar negeri. Dia lihat tiap hari kemudian updatean tas-tas yang bergengsi dan bagus. Yang dia lihat tiap hari misalnya handphone yang baru terbit. Kira-kira yang dia pikir apa? Pengen keluar negeri, pengen beli handphone baru, pengen beli gadget baru, pengen beli tas baru. Lah kenapa? Karena informasi yang muncul itu terus. Maka segala sesuatu dikaitkan dengan itu. Contoh lagi misalnya, kadang-kadang saya bertemu dengan orang-orang yang semua itu dibawa ke satu solusi.
Pokoknya semuanya adalah solusinya sedekah, Ustaz. Kalau sedekah menyelesaikan semuanya. Ada orang kayak begitu. Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya ini Ustaz, saya ini sekarang sulit jodoh. Oh, ada kunci apa? Sedekah. Lalu Ustaz, saya ini lagi nggak ada kerjaan Ustaz. Oh, ada kuncinya, sedekah. Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya ini lagi pusing Ustaz kepala saya. Oh, ada kuncinya, sedekah. Kira-kira begitu. Lalu kenapa? Karena dibawa semua ke situ. Karena informasinya itu saja. Mungkin dia dengar dari orang-orang bahwa semua masalah akan diselesaikan dengan itu. Tapi nggak pernah dengar dari kemudian pandangan yang lain. Maka cara pandangnya akan seperti itu. Nah, informasi ini yang merubah pemikiran seseorang. Paham kira-kira maksud saya? Saya dulu membenci Islam karena itu informasi yang saya dapat. Karena itulah kemudian cara berpikir saya berbeda dengan sekarang. Kenapa berbeda dengan sekarang? Karena informasi yang saya dapat antara dulu dan sekarang itu berbeda. Maka kalau antum ingin mengganti cara berpikir seseorang, maka gantilah informasinya. Tapi kalau sudah diganti informasinya, dia tidak kunjung-kunjung berubah, ya sudah, kasih saja pisang kan itu kan ya. Dulu pas antum masih kecil, kalau antum ngelihat mangga yang enak terus antum ngapain? Ngambil. Lah kenapa antum ngambil? Karena enak. Betul itu. Jadi gini yang terjadi. Kalau misalnya mau dipikir dengan teori ini ya. Ada mangga, faktanya ada faktanya? Ada. Faktanya apa? Mangga. Inderanya yang lihat mangga ada? Apa? Otaknya ada? Informasi yang tersimpan apa? Mangga itu enak, selesai. Sudah selesai, itu saja. Mangga itu enak, saya ambil lah, itu sudah selesai. Karena itu cara berpikir antum. Besoknya antum diajarin, nak, gini nak, kalau seandainya Anda punya pohon mangga, Anda sudah tanam, sudah lama banget tanamnya, lalu kemudian sudah dipupuk, sudah kemudian disiangin, kemudian pas sudah 5 tahun dia berbuah nak, sudah kamu tunggu-tunggu nak, lama banget ditunggunya, tiap hari dilihatin, dibungkusin, tiba-tiba hilang. Ada yang ngambil, perasaanmu gimana nak? Yo sakit lah bu, nggak enak bu. Makanya jangan nyuri tetangga punya mangga. Paham menurut sekalian? Ketika besoknya antum lihat mangga, informasi antum apa? Mangga enak. Tapi kalau saya ambil itu mangga, ada orang yang merasa tersakiti. Jelas sampai di sini? Karena itu antum nggak jadi ngambil. Paham? Adanya perubahan kemudian informasi akan merubah kemudian tindakan. Itu sudah pasti. Itu yang disebut dengan berpikir. Proses mengasosiasikan antara informasi dengan fakta yang antum sudah ambil melalui panca indera yang disimpan di dalam otak tadi. Jelas sampai di sini? Berbeda dengan manusia, hewan juga punya otak. Sama. Kalau dilihat dibuka kepalanya juga ada otak juga, gitu kan ya. Tapi hewan tidak memiliki khasiat tadi, tidak dikadarkan oleh Allah untuk memiliki satu kemampuan mengasosiasikan antara maklumat dengan realitas. Karena itu hewan tidak dapat diajar bertingkah laku baik dan sopan, meskipun hewan memiliki otak, memiliki indera dan bisa menerima informasi dan realitas. Tapi tidak ada khasiat untuk mengaitkan itu loh. Makanya tidak bisa sama sekali. Bisa difahami sampai di sini. Contoh misalnya, yang namanya kucing, gitu kan ya. Kalau misalnya dia ngelihat ikan, yang dia lakukan apa? Ngambil. Lalu kita bilang, jangan sebentar, saya nasihatin dulu. Gini loh cing, gimana perasaanmu? Gitu kan ya. Itu kan dia kalau dia terus kemudian bisa bilang, saya kan kucing aja gitu. Jadi artinya dia nggak punya asosiasi untuk itu. Oh tapi Ustaz, ada kucing yang bisa dilatih Ustaz. Contoh kayak kucing sirkus misalnya, atau misalnya harimau sirkus. Oke, hati-hati, itu bukan berpikir. Itu namanya adalah asosiasi yang dikaitkan dengan habits. Dan itu sudah saya tulis dalam buku saya. Habits itu berkaitan dengan bahaya dan kemudian berkaitan dengan reward and punishment. Jadi semuanya bisa dididik dengan reward and punishment, hatta itu yang tidak memiliki akal. Bisa difahami sampai di sini? Contoh misalnya, gajah untuk sirkus. Kenapa gajah untuk sirkus nggak pernah lari padahal dia bisa untuk lari? Karena sudah dilatih. Gimana cara latihnya? Cara latihnya, gajah itu diikat dengan sebuah bola besi, lalu kemudian dia bangun mau untuk lari, lalu dia jatuh karena ada bola besinya. Lari lagi, jatuh lagi, lari lagi, jatuh lagi. Berulang-ulang terus, lama-lama yang ada dalam asosiasinya si gajah tadi, kalau saya lari, saya pasti jatuh. Itu sudah ada, maka dia nggak mau. Gampangnya gini lah, itu adalah sesuatu yang bersifat traumatis kalau bagi manusia. Antum pernah jatuh misalnya, antum pernah kelelep di kolam renang, mesti antum nggak mau belajar renang lagi. Kalau tidak dikasih informasi baru, dibuktikan dengan cara-cara tertentu. Nah hewan juga sama. Nah, lihat misalnya kalau misalnya lumba-lumba yang loncat, habis loncat dia dikasih apa? Dikasih ikan, paham kira-kira saya. Tapi kalau lumba-lumba dikasih duit, mau nggak dia? Karena dia nggak bisa mikir, dia nggak bisa mikir untuk beli duit itu kemudian untuk ganti dengan yang lain, nggak bisa. Maka dia mau melakukan kalau dia dikasih rewards, dan dia akan tidak mau melakukan kalau dia dikasih punishment. Nah itu hewan, bukan mikir. Jelas sampai di sini? Ada ustadz kakak tua yang ngitung, lihat dulu cara ngelatihnya gimana. Dia nggak bisa mikir. Sekali diganti kemudian soalnya dia pasti nggak bisa.
Bisa difahami ya? Itu beda antara hewan dengan manusia. Jadi manusia hanya yang punya akal, yang lain tidak. Dan itu dikuatkan dengan Al-Quran. Al-Quran juga sudah menyampaikan sebagaimana tadi saya bilang dalam surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32 yang menjadi dalilnya. Allah kata di dalam Al-Quran, yusabbihu lahu samawati wal ard. Yusabbihu lahu samawati sab'. Sesungguhnya telah bertasbih kepada Allah as-samawati sab'. Langit yang ada 7 lapis itu semua bertasbih pada Allah. Kemudian tidak hanya langit, wal ardu wa man fihinna, dan juga bumi dan segala ada yang di dalamnya. Itu semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah lanjutkan, wa im min syai'in, dan tidaklah segala sesuatu itu ada di atas langit ataupun ada di atas bumi illa tusabbihu bihamdi, kecuali kemudian mereka bertasbih kepada Allah, illa yusabbihu bihamdi, dan mereka kemudian bertasbih pada Allah dan senantiasa memuji-muji Allah. Wala yafqahuna tasbihahum, tapi kamu tidak akan, wala tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak akan dapat mengerti tasbihahum, tasbih mereka, bagaimana cara mereka kemudian untuk bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat selanjutnya dicontohkan cara tasbihnya. Contohnya misalnya, tidaklah kamu melihat bagaimana Allah kepadanya bertasbih langit dan bumi serta burung-burung dengan berbaris-baris. Jadi Allah katakan, alam taro annallah, apakah anda tidak melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbih kepadanya seluruh yang ada di atas langit dan seluruh yang ada di bumi. Siapa saja? Ibnu Katsir mengatakan malaikat bertasbih, lalu kemudian manusia bertasbih, jin-jin bertasbih, hatta batu-batu pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wat toiri saffat, dan kemudian burung-burung itu bersofat. Sofat itu ada yang diartikan berbaris-baris. Ketika terbang itu seperti berbaris. Pernah lihat burung terbang berbaris? Pernah. Atau kemudian diartikan burung-burung mengepakkan sayap-sayapnya. Ibnu Katsir mengatakan tafsir yang lebih dekat adalah ketika burung itu mengepakkan sayap-sayapnya. Begitulah cara mereka sholat pada Allah, begitulah cara mereka bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Kullu qad alima tasbihahu wa sholatahu. Semuanya kata Allah sudah mengetahui cara-cara tasbih dan sholatnya masing-masing. Yaitu adalah seperti burung, dia mengepakkan sayapnya. Itu ketika dia bertasbih pada Allah. Antum punya cara sendiri, batu punya cara sendiri, air punya cara sendiri, pohon punya cara sendiri, dan Allah sudah mengetahui semuanya juga. Gitu kan ya? Artinya Allah mengetahui dengan tasbih-tasbih itu, tapi kita tidak mengetahui. Artinya adalah seluruh yang makhluknya Allah itu, yang diciptakan oleh Allah, semuanya perlu bertasbih pada Allah, semuanya perlu menyembah pada Allah. Maka memeluk agama menjadi keperluan manusia di sepanjang sejarah peradaban manusia. Pada setiap zaman manusia memeluk agama, manusia memerlukan menyembah sesuatu. Ternyata tidak semua sesembahnya benar. Misalnya contoh, ada yang menyembah api, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah berhala, ataupun menyembah Allah. Para penganut ateisme yang tidak mengakui adanya Tuhan pun sebenarnya bukan tidak menyembah sesuatu. Mereka menggantikan sesembahan itu dengan yang lain, seperti tokoh-tokoh yang difoto, gitu kan ya, seperti kemudian ideologi mereka, seperti pemikiran mereka. Maka mereka pasti terganggu ketika tokohnya diganggu. Mereka pasti terganggu ketika pemikirannya dirusak. Mereka pasti merasa tersinggung ketika pemikirannya diserang. Jadi kalau misalnya pemikiran komunisme diserang terus ada yang merasa terganggu, ya itulah pengemban-pengembannya. Bisa dipahami gitu saya. Sebagaimana kita merasa terganggu apabila ide kita diserang. Bisa dipahami kira-kira sampai di sini. Nah, itulah kemudian cara mereka untuk beribadah. Dengan demikian, agama bagi manusia adalah keperluan yang diperlukan oleh nalurinya. Kalau tidak dipenuhi akan mengakibatkan kegalauan, kegelisahan atau kekacauan di dalam hidup. Contoh begini. Coba lihat orang-orang zaman dulu, itu ketika kita nonton film Son Gokong, itu ada rahib Tong Samcong yang mencari kitab ke sebelah barat. Berarti mereka melihat di barat itu ada sesuatu yang kita perlukan, yang akan menyelamatkan hidup kita, menyelamatkan dunia. Tapi orang timur pengen pergi ke barat. Orang barat itu selalu kalau menyembah sesuatu arahnya ke timur. Nggak percaya? Cek aja di Google. Gitu ya, betapa kemudian setiap kuil-kuil yang dibuat itu pasti menghadap ke arah matahari terbit. Gitu kan, mereka lihat matahari terbit di mana? Itu Tuhan kita kan terbit dari situ. Nah, kira-kira selesai ya. Jadi ada sesuatu yang disembah tuh dengan terbitnya matahari itu. Jadi ngarahnya sebelah timur. Nah, orang-orang Indonesia juga sama. Mereka punya sesembahan sebelum Islam. Mereka perlu untuk mensucikan sesuatu. Apakah itu mensucikan bintang, mensucikan bulan, mensucikan matahari. Persia punya Ahura Mazda, punya dewa matahari yang paling besar. Orang-orang Mesir punya dewa Sungai Nil. Orang-orang Cina punya dewa bumi, dewa langit, dewa laut dan sebagainya gitu kan ya.
punya dewa mata satu dan sebagainya. Itu semua kemudian penyembahan mereka. Orang Yunani punya dewa Zeus, orang Romawi punya dewa Jupiter gitu kan ya, dan sebagainya. Ini semua adalah penyembahan yang ada pada manusia, yang memang mereka tidak absen daripada penyembahan itu. Oke, apa hubungannya agama dengan kemudian kepribadian manusia? Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk tubuh kalian dan tidak melihat pada warna kulit kalian, tetapi Allah melihat pada kulub kalian, akal dan hati tadi, lalu kemudian melihat pada a'malikum, melihat pada amal-amal kalian. Tapi intinya adalah maknanya sama, bahwa Allah tidak melihat yang lahir, tapi Allah melihat yang batin. Artinya apa? Secara lahir kita bisa berbeda, tapi perbedaan itu yang bikin siapa? Allah. Nggak ada yang kemudian yang bikin kita. Antum nggak bisa menentukan warna kulit antum apa. Antum nggak bisa menentukan mata antum seperti apa. Antum nggak bisa menentukan hidung antum kayak apa. Antum nggak bisa menentukan antum lahir di mana. Karena itu semua ketentuan Allah. Maka Allah tidak melihat pada semua itu. Walakin yang zuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tapi Allah senantiasa melihat pada sesuatu yang Anda usahakan, yang Anda coba untuk kemudian sesuaikan dengan Allah, yaitu adalah apa? Qulubikum wa amalikum. Yaitu adalah kemudian hatinya atau kemudian akalnya, cara dia memutuskan sesuatu, wa amalikum, dan perbuatan-perbuatannya. Nah, ini masuk ke dalam fenomena tadi. Ada performance, ada kemudian aktivitas dan gerak-gerik. Jadi gini teman sekalian, banyak orang yang tertipu ketika dia hidup di dunia, lantas dia tertipu dengan penampakan fisik. Seolah-olah penampakan fisik itu menggambarkan apa yang ada di dalam batin. Padahal sesungguhnya penampakan fisik tidak menggambarkan yang batin, tapi yang batin pasti menggambarkan yang fisik. Camkan baik-baik. Contoh, orang sholat belum tentu muslim, orang bersorban belum tentu muslim, orang pakai peci belum tentu muslim, orang yang puasa belum tentu muslim, orang yang tutup aurat belum tentu muslimah. Tapi muslimah sudah pasti tutup aurat, muslim sudah pasti sholat, muslim sudah pasti kemudian dia melakukan hal-hal kebaikan yang lain. Bisa difahami sampai di sini? Jadi gini, ada yang berkata pada saya, Ustadz, katanya itu daleman itu yang penting, bukan luaran yang penting. Jadi kita jangan lihat luaran. Jadi antum jangan lihat saya ini pakai kutang ketika saya pergi sholat, yang penting dalamnya. Ini juga salah. Paham ya? Memang betul kita tidak boleh melihat luar, yang kita lihat adalah dalamnya, qulubikum wa amalikum. Tapi gini, orang yang paham gak akan pergi ke masjid pakai kutang. Jelas paham kira-kira saya? Paham ya? Oh Ustadz, kita tuh jangan lihat luar Ustadz, walaupun saya berantakan begini, tapi yang penting dalamnya tuh islami. Salah antum. Antum bilang bahwa antum luarannya kacau, lalu kemudian yang penting dalamnya islami. Salah. Kalau antum islami dalamnya, pasti luarnya antum perhatikan. Jadi pahami, minimal rapih. Tapi contoh, yang betul adalah contoh, sorban nggak sorban itu nggak penting, gitu kan ya. Koko atau tidak koko itu tidak penting, bergamis atau tidak bergamis itu tidak penting. Yang penting adalah menutup aurat dengan pakaian yang terbaik yang dia miliki. Itu adalah yang kemudian ketakwaan maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan ini perbedaannya ada di setiap tempat dan itu diwajari. Contoh, orang Indonesia pergi ke masjid pakai baju koko, pakai kopiah, pakai sarung. Itu adalah pakaian yang terbaik menurut beberapa tempat. Tapi coba antum pergi ke Mesir. Coba antum pergi ke Mesir. Masuk ke masjid terus pakai sarung. Kira-kira gimana kira-kira? Langsung diliatin orang antum. Terus, Mas, mau ngapain Mas? Gitu kan ya. Mau sholat atau mau sama istri Mas? Gitu kan ya. Lah kan ditanyain begitu. Lah kenapa? Karena kebudayaan di sana berbeda dengan kebudayaan di sini. Bisa difahami kira-kira maksud saya. Nah, maka yang terbaik yang antum bisa afford untuk pergi ke masjid itu yang kemudian dilakukan. Gitu. Yang terbaik yang antum bisa lakukan, yang tidak mengundang fitnah di sekeliling antum. Bisa difahami ya. Contoh, saya sering cerita misalnya, ketika saya pergi ke Istanbul, saya kemudian sholat di sana untuk pertama kalinya setelah beberapa kali, mungkin karena nggak ada yang negur, pertama kalinya setelah saya selesai sholat dipanggil sama orang tua, sini. Dia ngomong pakai bahasa Turki, saya nggak ngerti ngomong apa. Yang penting dia nunjuk kepala saya sama nunjuk tangan saya. Lalu kemudian dia bilang, kepalamu itu harus ditutup, kira-kira gitulah. Tanganmu itu harus dipanjangin kemudian sampai ke bawah lengan. Lah kenapa? Karena kalau sholat di sini jadi imam itu harus pakai kemudian kupluk, harus pakai penutup kepala dan harus pakai ini. Padahal kalau misalnya dilihat pemahamannya kira-kira bukan kemudian kita pastikan kira-kira lebih bagus saya atau dia, kira-kira bisa jadi lebih bagus saya. Lah kenapa? Karena orang itu orang-orang biasa, dan orang-orang biasa dan kemudian ketika dia keluar jalan sama orang nggak kerudungan misalnya gitu kan ya. Lah ini yang kemudian terjadi. Tapi kemudian yang dia sampaikan adalah uruf setempat, kebudayaan setempat, adat istiadat setempat, bahwa kalau sholat di situ jadi imam itu akan dipandang aneh kalau antum tidak pakai
Kupluk tidak pakai kemudian lengan panjang, bisa difahami. Beberapa ulama mengatakan kalau misalnya sholat tidak pakai lengan panjang itu makruh misalnya. Karena kenapa? Karena tidak sopan dianggap begitu. Tapi misalnya tidak di Indonesia. Kalau di Indonesia misalnya kalau begini sudah biasa-biasa saja. Mungkin di tempat yang lain ada sesuatu yang tidak baik yang kemudian di sini baik. Ada sesuatu di tempat di sini yang tidak baik tapi di tempat yang menjadi baik misalnya. Ada perbedaan seperti itu. Tapi yang perlu kita sampaikan adalah penampilan itu dipengaruhi oleh pemikiran. Walaupun penampilan tidak memastikan pemikiran itu kayak apa. Paham sampai di sini? Contoh, orang nggak kupluan bisa jadi Islami. Orang yang kupluan bisa jadi tidak Islami. Paham? Tapi tidak berarti menjustifikasi antum untuk tidak rapi. Lah kenapa? Karena kalau dia Islami pasti jelas yang bisa sampai sini ya. Jadi kalau besok antum datang sini pakai kutang jangan pakai dalil itu gitu ya. Kata Ustaz kan penampilan tidak penting gitu ya. Yang penting kan dalam hati ya, itu salah juga gitu ya. Jelas ya sampai di sini ya.